Siapa di sini yang pernah merasa, gue tuh kerja keras banget tapi kok ya gitu-gitu aja? Uang masuk, uang keluar kayak cuma numpang lewat. Atau yang lebih parah, gue dapat bonus gede, dalam sebulan habis entah kemana. Malah bingung sendiri, ini uangnya aku apain? Tenang, lo nggak salah. Dan lo nggak gila. Karena masalah lo bukan di matematika. Bukan soal lo nggak bisa hitung pemasukan dan pengeluaran. Lo bisa itu. Dulu pas SMA lo jago hitung, kan? Masalah lo ada di psikologi. Hari ini gue mau kasih lo tamparan realita. Bukan untuk nyakitin, tapi buat bangunin. Karena selama 10 menit ke depan, gue akan buka tabir kenapa ada orang yang penghasilannya 5 juta rupiah sebulan, tapi bisa beli rumah, sementara ada yang 50 juta rupiah sebulan, tapi boncos setiap akhir bulan. Dan rahasianya, sama sekali nggak ada hubungannya sama angka di rekening lo. Lo pernah dengar pepatah, money can't buy happiness? Ya itu omong kosong. Maaf, tapi itu omong kosong kelas kakap. Uang bisa beli kebahagiaan, tapi ada syaratnya. Penelitian dari Princeton University tahun 2010 sama Kahneman dan Deaton bilang uang bisa beli kebahagiaan sampai titik tertentu. Titik itu adalah sekitar 75.000 dolar Amerika Serikat per tahun, atau kalau di Indonesia mungkin sekitar 15 sampai 20 juta rupiah per bulan per individu. Di bawah angka itu, uang beneran nentuin lo bahagia atau enggak. Soalnya lo mikir, bisa bayar kontrakan bulan depan nggak ya? Bisa beli makan hari ini nggak ya? Tapi setelah lewat angka itu, efeknya datar. Artinya apa? Orang yang punya 50 juta rupiah per bulan, kebahagiaannya nggak jauh beda sama orang yang punya 20 juta rupiah per bulan. Justru kadang lebih stres, karena harus jaga gaya hidup. Nah, ini tamparan pertama buat lo. Kalau lo nggak bahagia dengan penghasilan 10 juta rupiah, lo juga nggak akan bahagia dengan penghasilan 100 juta rupiah. Kenapa? Karena lo cuma naik kelas, tapi pola pikir lo masih sama. Lo masih akan mikir, nanti kalau gue dapet 1 miliar rupiah, baru deh gue bahagia. Salah besar. Karena uang itu cuma memperbesar siapa diri lo sebenarnya. Lo tahu kenapa banyak orang yang punya barang branded tapi uangnya minus? Karena mereka beli barang yang mereka kira orang lain mau mereka punya. Mereka beli tas 20 juta bukan karena mereka butuh, tapi karena mereka pengen orang lain lihat dan mikir, wah dia sukses. Gue kasih tahu rahasia kecil. Orang lain itu nggak mikirin lo sebanyak yang lo kira. Coba lo ingat-ingat, apa yang dipakai temen lo pas ketemu minggu lalu? Baju apa? Sepatu merek apa? Lo nggak inget kan? Sama, orang lain juga nggak inget lo pakai apa. Tapi hutang lo itu yang bakal nempel sama lo tiap bulan. Ini tamparan buat lo yang masih suka beli barang cuma buat konten Instagram. Lo nggak akan pernah cukup. Karena di dunia flexing ini selalu ada orang yang lebih kaya, lebih mentereng, lebih wah dari lo. Lo beli iPhone 14, tetangga beli iPhone 15. Lo beli mobil Avanza, teman beli CR-V. Lo beli rumah tipe 36, mantan lo beli rumah tipe 45. Lo akan terus kalah kalau mainnya di gengsi. Uang yang lo pakai buat pamer itu sebenarnya adalah darah, keringat, dan waktu hidup lo yang lo tuker cuman buat dapat validasi 5 detik dari orang yang bahkan nggak peduli sama lo. Oke, cukup tamparannya, gue kasih solusinya. Ada satu konsep psikologi yang mengubah cara gue ngelihat uang. Namanya temporal discounting. Gampangnya, otak manusia itu dirancang buat milih kesenangan sekarang daripada kesenangan nanti. Lo dikasih pilihan 1 juta rupiah sekarang atau 2 juta rupiah setahun lagi. Otak lo akan milih 1 juta rupiah sekarang, karena otak lo mikir, setahun lama banget, gue gak tahu hidup gue gimana, mending sekarang. Inilah kenapa orang susah nabung, susah investasi. Karena nabung itu rasanya kayak ngasih uang ke diri lo di masa depan, yang bahkan belum lo kenal. Tapi gue kasih trik sederhana, rahasia yang dipakai orang-orang kaya. Namanya, bayar diri sendiri dulu, bukan bayar cicilan dulu, bukan bayar kosan dulu, bukan bayar kartu kredit dulu, tapi begitu gajian, langsung transfer ke rekening tabungan atau investasi. Anggap aja itu utang, anggap aja itu tagihan yang paling penting, karena itu memang tagihan ke masa depan lo. Lo set 10% dulu, nggak kerasa.
Kalau lo biasa hidup dari 10 juta rupiah, coba hidup dari 9 juta rupiah. Nggak akan mati lo, tapi dalam 10 tahun, lo akan punya dana darurat yang bikin lo tidur nyenyak tiap malam. Uang nggak menjamin apa-apa. Yang menjamin adalah karakter lo, hubungan lo, dan kedamaian pikiran lo. Jadi jangan kejar uang. Kejar ilmu, kejar ketenangan, kejar hubungan baik. Karena uang itu cuma alat. Dan alat yang paling berbahaya adalah alat yang lo sendiri nggak bisa kendalikan. Gue bukan bilang lo harus jadi miskin. Gue bilang kuasai uang, jangan sampai uang yang menguasai lo. Nah, gue pengen dengar dari lo. Coba tulis di kolom komentar satu kebiasaan finansial lo yang paling lo syukuri atau justru paling lo sesali. Gue baca satu-satu. Oh iya, kalau lo merasa video ini ngebuka mata lo, share ke satu teman lo yang paling perlu dengar tamparan realita ini. Mungkin lo bisa nyelamatin masa depan dia tanpa dia sadari. Dan buat lo yang pengen dalamin lagi gimana caranya ngatur uang secara psikologis, gue udah siapin link di deskripsi buat ebook gratis soal 7 kebiasaan psikologi uang. Ambil aja gratis. Terima kasih udah nonton sampai habis. Luangkan waktu 10 menit lo buat ngebangun masa depan. Itu udah keputusan finansial terbaik yang lo buat hari ini. Karena uang itu netral. Yang bikin beda adalah lo yang megang,